Jadi gimana? Udah yakin belum Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Kita patut berbangga karena timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pencapaian gemilang ini terakhir kali diraih pada tahun 1986. Hasil baik ini diraih oleh Indonesia setelah Indonesia berhasil menaklukkan Filipina dengan skor 2-0 pada Selasa kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan tersebut berhasil diawali oleh gol ciamik Tom Hei dari luar kotak penalti pada menit ke-32 dan ditutup oleh sundulan membelah pertahanan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho. Kemenangan melawan timnas dengan julukan The Ascals ini membuat Indonesia mengoleksi 10 poin dan berhasil menjadi runner-up grup F setelah Indonesia meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Indonesia sendiri akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi bersama dengan Bank Irak yang berhasil meraih poin sempurna setelah meraih 6 kemenangan dari 6 pertandingan. Ungkapan kegembiraan muncul dari banyak pihak atas hasil baik ini. Salah satunya dari bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yang memulai debutnya di timnas Garuda. Pemain klub NEC Nijmegen asal Belanda ini merasa kalau harusnya timnas Indonesia bisa menang dengan skor 5-0. Sementara itu salah satu pencetak gol di laga kontra Filipina, Tom Hei, merasa terkesan dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia mengatakan bahwa ia bisa merasakan dukungan dan dedikasi supporter yang hadir menonton pertandingan tersebut. Dan hal tersebutlah yang membakar semangat pemain yang ada di lapangan. Coach Sinteyong juga kelihatan senang banget nih atas hasil baik yang diraih skuad Garuda kita. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Ya wajar aja sih, soalnya kan kemarin-kemarin pemain kita dibantai terus tuh sama pemain lain. Tapi ada beberapa hal yang mau gue sorot di sini. Yang pertama, perkataan Coach Sinteyong yang bilang kalau mental pemain kita lagi nggak bagus. Gini ya, menurut gue sih adalah tugas dari Coach Sinteyong ya buat nyiapin mental pemainnya. Soalnya kan emang ini jadi salah satu tanggung jawab pelatih juga buat pemain kita punya mental juara. Jadi gue rasa harus ada program atau pelatihan mental biar ke depannya nggak ada lagi nih alasan-alasan kayak gitu. Terus yang kedua nih ya, soal komentar ia yang minta agar Stadion Utama Gelora Bung Karno nggak dipakai lagi buat nonton konser gara-gara bikin rumputnya rusak. Gue paham bahwa kondisi lapangan emang berdampak langsung terhadap performa pemain dan kualitas permainan. Tapi menyatakan bahwa SUGBK tidak seharusnya digunakan untuk acara lain seperti konser mungkin terlalu berlebihan. Menurut gue, stadion yang baik seharusnya multifungsi. Jadi nggak cuma untuk pertandingan sepak bola, tapi juga untuk kegiatan lain yang bisa meningkatkan pemanfaatan stadion secara ekonomis dan sosial. Solusi dari gue sih memperbaiki manajemen jadwal dan pemeliharaan lapangan. Ini termasuk investasi pada teknologi perawatan rumput yang lebih baik, serta sistem drainase yang efisien untuk menghindari kerusakan parah setelah digunakan untuk event besar seperti konser. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa SUGBK tetap menjadi venue yang berkelas dunia. Gak cuma memuaskan dari sisi olahraga, tapi juga sebagai pusat hiburan dan kegiatan masyarakat. Balik lagi ke hasil baik yang diraih timnas. Skuad Garuda kan udah resmi lolos nih ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Gue mau nanya ke kalian yang nonton video ini. Masih yakin gak Indonesia bisa do the impossible dan lolos ke Piala Dunia 2026? Kalian punya impian buat lihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026? Boleh banget, karena gue juga punya impian yang sama, yaitu mendengar lagu Indonesia Raya menggema di putaran final Piala Dunia. Terlebih lagi, skuad Garuda udah berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi. Tapi kita tetap harus realistis. Memang benar kalau ada frasa nothing is impossible. Tapi kita juga mesti peka sama skill dan kapasitas timnas Indonesia biar nggak kegeeran. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia bakal berperang sama 17 timnas top Asia lainnya. Mulai dari Jepang, Iran, Korea Selatan, Arab Saudi,
Qatar, Australia, Bank Irak, sampai Bank Uzbek siap nantangin dan menghadang mimpi besar timnas kita. Dari 18 tim yang lolos kualifikasi fase kedua akan dibagi ke dalam 3 grup. Satu grup akan berisi 6 tim yang nantinya akan berlaga 10 kali, kandang dan tandang. Nantinya dari setiap grup tersebut hanya juara dan runner up yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Artinya hanya 6 tim yang akan lolos langsung ke putaran final, sedangkan akan ada putaran keempat untuk peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup untuk diadu lagi memperebutkan tiket terakhir menuju surga para pesepak bola. Nah, Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini mengemban tugas yang berat dan punya banyak PR jika ingin bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu poin minus dari timnas Indonesia adalah tidak adanya striker yang bisa menjadi tumpuan sebagai mesin pencetak gol bagi timnas kita. Selama fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berhasil mencetak 8 gol. Namun gol tersebut dicetak oleh sosok bek, gelandang, dan penyerang sayap. Hanya Ramadan Sananta yang merupakan striker murni dari pencetak gol bagi skuad Garuda. Situasi ini nantinya akan menjadi sisi negatif Indonesia jika nanti tampil di fase ketiga kualifikasi. Sinteyong pun sadar akan hal ini sejak awal melatih Indonesia kalau ia belum menemukan striker ideal untuk timnas. Saat jumpa pers setelah melawan Filipina, Coach Shin menegaskan masih mencari sosok striker. Dan hal tersebut menurut gua harus segera dilakukan melihat waktu yang sudah mepet menuju kualifikasi fase ketiga September nanti. Jadi gimana? Masih optimis dengan kans Indonesia di kualifikasi fase ketiga Piala Dunia 2026? Sejak awal, sukses skuad Garuda memang sudah dibilang cukup membanggakan dan melebihi target. Bahkan timnas Vietnam dan Thailand yang merupakan Raja Asia Tenggara pun tidak bisa menembus fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mungkin kalau kalian ada yang bertanya-tanya, emang beneran bisa ya Indonesia lolos ke Piala Dunia? Gak usah terlalu terburu-buru dijawab lah ya. Enjoy this moment, nikmatin prosesnya. Karena kalau kata JKT48, usaha keras itu tak akan mengkhianati. Semangat terus timnas Indonesia. Terima kasih telah membuat kami bangga.